penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labuhan Batu Utara. 5 tahun jalan penghubung kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan tak kunjung diperbaiki pemerintah. Syukuran HUT ke-17 Evarena Saragi berjalan dengan hikmat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labuhan Batu Utara. Pemeriksaan ini diduga pengembangan perkara korupsi suap dana alokasi khusus RAPBN tahun 2018 yang telah menjerat seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Terlihat Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus keluar dan langsung meninggalkan Polres Labuhan Batu. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam yang dilakukan tim penyidik dari KPK di Aula Yan Peter Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemeriksaan terhadap orang nomor 1 di Labuhan Batu Utara ini dilakukan secara tertutup dan mendapat pengawalan dari personil kepolisian Polres Labuhan Batu. Bahkan awak media tidak dibenarkan mengambil gambar dari jarak dekat. Tak hanya Bupati Labuhan Batu Utara, pada kesempatan tersebut juga terlihat beberapa aparatur sipil negara Pemkab Labuhan Batu Utara dan pihak swasta terlihat lalu lalang keluar masuk ruangan pemeriksaan. Sebelumnya dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa titik. Di antaranya, kantor dan rumah dinas Bupati, RSUD Aikanopan, dan rumah pihak swasta di kisaran Kabupaten Asahan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD setempat. Pimpinan pondok pesantren mengadukan nasib pondok pesantren di tengah new normal akibat wabah pandemi COVID-19. Kedatangan perwakilan pondok pesantren diterima oleh Komisi B DPRD Langkat. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan pondok pesantren menceritakan akan nasib mereka di tengah wabah COVID-19. Selama pandemi COVID-19, para guru pesantren tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Mulai dari bantuan Dinas Sosial Kabupaten Langkat hingga bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ratusan tenaga pengajar dari puluhan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Langkat hingga saat ini tidak memiliki pemasukan karena ditutupnya kegiatan belajar mengajar. Mereka meminta pemerintah setempat untuk mengizinkan proses belajar mengajar di dalam pesantren dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan dari sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Langkat, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Pihak pondok pesantren juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat untuk memantau secara langsung kesiapan yang telah dilakukan pihak pesantren dalam menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19 agar menjadi tolak ukur bahwa pondok pesantren telah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dalam pertemuan ini, semua keluhan yang disampaikan pihak pesantren akan menjadi masukan pihak DPRD Kabupaten Langkat untuk selanjutnya dibahas dalam agenda rapat dengar pendapat atau RDP. Kami beserta pengurus-pengurus pondok pesantren di Kabupaten Langkat, beserta pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Langkat ini, ya yang jelas kami minta perhatiannya kepada pemerintah daerah termasuk DPRD yang ada di Kabupaten Langkat ini, yang selama ini bagaimana pondok pesantren itu belum tersentuh dan belum diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya. Ya kita mohon agar semenjak pasca COVID ini, apalagi sudah masa new normal ini, agar pemerintah daerah ataupun DPRD bisa menganggarkan beberapa anggarannya untuk membantu di pondok pesantren dalam rangka new normal tersebut. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat mengatakan, hingga saat ini status Kabupaten Langkat masuk dalam zona merah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV.
Pemirsa, Bupati Batubara beserta tim komunitas sedekah Jumat memberikan bantuan secara langsung terhadap warga yang mengalami sakit dan menyantuni anak yatim serta memberikan kubah masjid di Kecamatan 50 Pesisir Batubara. Bupati Batubara Zahir yang merupakan penasehat utama di komunitas sedekah Jumat binaan Kapolres Batubara ini turun menyambangi rumah warga dengan berjalan kaki memberikan bantuan terhadap warga yang sakit di Desa Barong-Barong dan Desa Guntung, Kecamatan 50 Pesisir, Batubara. Tidak hanya memberikan sembako, Zahir beserta komunitas sedekah Jumat juga memberikan uang tunai kepada penderita penyakit kanker, gangguan jiwa, dan penderita hidrosefalus, serta memberikan bantuan kubah masjid. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada para kaum duafa dan anak yatim. Zahir mengatakan, sedekah Jumat ini setiap Jumatnya disalurkan kepada setiap warga yang membutuhkan di mana saja, bukan hanya di Batubara. KSJ akan memberikan bantuan hingga se-Sumatera Utara. Ya, kami bersama dengan KSJ setiap Jumat itu kan melakukan kegiatan sedekah Jumat. Namanya Gerakan Sedekah Jumat Kabupaten Batubara. Nah, terus ini kita melihat di setiap desa mana yang membutuhkan ya kita berikan. Seperti hari ini banyak yang ada sakit, kemudian ada yang lumpuh, ada yang ya gejala inilah ketidaknormalan, termasuk warga-warga yang tidak mampu. Sementara itu, Lili, salah seorang warga, sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan Bupati Batubara beserta KSJ. Alhamdulillah sangat membantu kali bantuan Bupati untuk masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih Pak Bupati. Kegiatan ini merupakan kepedulian Bupati Batubara terhadap warga Kabupaten Batubara dengan secara langsung memberikan bantuan. Alhamdulillah tadi kita serahkan bantuan sembako ya, beras, kemudian ada juga tali asi kepada para fakir miskin, ada juga tadi yang menderita gangguan jiwa, kemudian yang kanker payudara, yang terakhir tadi hidrosefalus ya, mengalami cacat. Kita kasih bantuan sembako dan ada uang tali asi. Juga tadi kepada penyapu jalan ya, kaum duafa, dan terakhir ada bantuan masjid, kubah untuk pembangunan gerbang masjid. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Hampir 5 tahun jalan penghubung kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan tak kunjung diperbaiki pemerintah. Apabila hujan, air tergenang di jalan berlubang. Masyarakat juga keluhkan debu yang berterbangan di jalan tersebut. Hampir 5 tahun jalan DI Panjaitan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Saitualang Raso, penghubung kota Tanjung Balai dan Asahan rusak parah dan tak kunjung diperbaiki pemerintah. Bila musim hujan, jalan tersebut becek bagaikan kubangan lembu, sedangkan jika panas, jalanan berdebu hingga menyesakkan warga yang melintas. Dikatakan marbun lubis, akibat rusaknya jalan membahayakan pengguna jalan. Pasalnya tak sedikit warga menabrak atau menghindari lubang. Hal ini juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian warga yang terganggu. Ya cepatnya diperbaiki lah, ya kan masyarakat banyak mengeluh, kadang-kadang insiden terjadi, lagi lah supaya menghadapi jalan yang elok kan. Sudah berapa lama jalan ini tidak? Kalau totalnya 5 tahun lebih lah, nah, udah lama lah ini ditahan-tahankan masyarakat Tanjung Balai ini, khususnya Sungai Tulang Raso ini lah. Diharapkan pemerintah Tanjung Balai bersama Pemprov Su segera memperbaiki jalan tersebut yang merupakan akses pintu masuk kota kabupaten, yakni kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan.
Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di tengah pandemi, pemerintah telah menerapkan kegiatan proses belajar mengajar sekolah tahun ajaran baru dengan sistem daring. Namun banyak masyarakat kesulitan mengikuti sistem daring tersebut. Berikut komentar masyarakat terkait sistem pembelajaran saat ini. Kota Pematang Siantar saat ini masih berstatus zona merah COVID-19. Dengan demikian, kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tahun ajaran baru masih menerapkan sistem daring sesuai aturan pemerintah. Namun pembelajaran siswa di rumah menggunakan internet dikeluhkan banyak masyarakat. Sehingga masyarakat berharap belajar dengan sistem tatap muka segera kembali dilaksanakan. Berikut komentar dan tanggapan masyarakat Pematang Siantar terkait sistem pembelajaran saat ini. Halo Dek, lagi ngapain ini? Lagi belajar, Bang. Belajar online? Iya. Dari sekolah mana kita, Dek? Kalau boleh Bang tanya, Adik lebih suka belajar online atau daring dibandingkan dengan tatap muka, pilih mana? Pilih tatap muka. Kenapa pilihnya tatap muka? Lebih enak, lebih Karena kepikiran lah. kalau melalui online lebih kurang jelas. Kalau tatap muka kan bisa dijelaskan, bisa nanya sama guru gitu. Bagian kalau tatap muka dia bisa dengan teman-teman gitu, sekolah lebih baik belajarnya. Kesulitannya untuk dari belajar online ini apa? Kurang mengerti dan kurang memahami gitulah. Oke Bu, terkait sekolah yang sekarang kan sistem daring. Kalau Ibu lebih memilih yang mana untuk anaknya, sistem daring atau belajar tatap muka di sekolah? Belajar tatap muka di sekolah. Kenapa Bu? Bisa dikasih alasannya? Karena kalau langsung bertatap muka lebih fokus cara belajarnya dan lebih serius. Kemudian kesulitan dalam sistem daring ini yang Ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga apa Bu? Ya, karena kalau online ini seperti saya, 3 orang anak saya. Jadi kebutuhannya meningkat kalau masuk main online belajarnya daripada langsung masuk ke sekolah. Berarti kesulitan untuk bagian internet lah ya? Iya. Oke. Selain itu ada yang mau disampaikan lagi Bu? Apa ada harapan yang mau disampaikan untuk pemerintah? Ya, harapan saya mudah-mudahan pemerintah cepat menanggulangi keadaan ini, dan memang ini bukan musibah dari pemerintah tetapi dari alam ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya cepat selesai COVID-19 ini dan supaya anak-anak bisa tertib kembali sekolah seperti biasa. Kalau kami rata-rata ibu-ibu pasti lebih milih tatap muka, karena di mana-mana sekarang udah boleh jalan-jalan, udah boleh, kenapa sekolah enggak gitu kan. Setiap orang tentunya berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu, sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan normal, khususnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Daniel Agustran melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan sembako kepada 35 kepala keluarga terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan pangan berupa sembako kepada 35 kepala keluarga terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara. Bantuan diserahkan melalui Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Hotdia Mansaragi dan diterima langsung oleh Camat Girsang Sipangan Bolon Eva Suryati Uliarta Tambuna di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jalan Asahan. Kemudian bantuan tersebut langsung disalurkan kepada warga Nagore Sibaganding dan warga Kelurahan Parapat melalui Camat dan Perangkat Nagori pada Kamis 16 Juli 2020. Bencana longsor yang terjadi pada Sabtu 11 Juli 2020 kemarin merusak sejumlah fasilitas termasuk jalan, rumah ibadah, dan rumah penduduk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah warga sempat mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir akan terjadinya longsor susulan.
Pasca bencana, dinas terkait dari Kabupaten Simalungun dan kepolisian masih melakukan upaya penanganan awal di lokasi longsor. Kejadian longsor yang ada di Kecamatan Pisang Sipangebon yang terletak di Sualan, Nagori Sibaganding, yang pada hari Sabtu tanggal 11 Juli, keluarga yang terdampak ada 19 kakak. Sebenarnya kalau dari keluarga, 1 rumah ibadah, 2 rumah, tapi yang akan terkena dampak atau kemungkinan akan terkena dampak longsor susulan ada 19 kakak. Jadi kalau untuk Parapat, ada 16 kakak yang terletak di Anggarajim belakang terminal. Oke, jadi totalnya ada berapa semua yang menerima bantuan? 35 kakak. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Bupati Simalungun JR Saragi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak longsor. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, Bupati Simalungun JR Saragi bersama dengan keluarga rayakan ulang tahun putri tunggalnya Eva Rina Boru Saragi ke-17 tahun. Ibadah syukuran perayaan hari ulang tahun Eva Rina Boru Saragi yang dibawakan oleh pendeta berjalan lancar dan penuh hikmat. Para tamu dan undangan mengikuti kebaktian dengan menyanyikan lagu-lagu gereja. Pendeta mengatakan dengan jelas bahwa berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian. Umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Segala perbuatan yang baik dan benar di perayaan Sweet Seventy ini diharapkan semakin ditingkatkan. Selain itu juga, diharapkan pertambahan umur ini dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang. Perayaan dengan acara yang sederhana ini, dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Setelah selesai mengikuti ibadah syukuran, para tamu undangan merayakan hari ulang tahun dengan memotong kue serta memberikan kado. Dengan beranjaknya umur yang ke-17 tahun, diharapkan perbuatan yang dilakukan dapat menjadi garam dan terang bagi siapapun. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, di kawasan Kabupaten Simalungun, wisata murah meriah non-eksotik menjadi rebutan warga lokal dan luar kota. Seperti pemandian mata air alam sejuk timuran di Nagori Maria Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Jambi. Bila Anda bosan berwisata ke pantai atau gunung, mungkin objek wisata ini bisa menjadi pilihan Anda, yakni pemandian alam sejuk yang hanya berjarak 13 km dari kota Pematang Siantar. Kesegaran air yang berasal dari mata air mampu menyuguhkan atmosfer segar bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Menurut pengelola pemandian alam sejuk timuran ini, awalnya dibentuk atas kreativitas warga dengan cara swadaya dan gotong royong. Air kolam ini juga tidak pernah surut di musim kemarau dan tidak pernah kotor, walau disesaki oleh wisatawan. Ini didirikan oleh salah satu ormas organisasi kemasyarakatan yang dikelola dengan cara gotong royong, kebersamaan, intinya kebersamaan bagaimana pemandian ini tercipta dengan terbentuklah pemandian ini dengan kerja keras masyarakat di sini. Bulan pemandian ini satu untuk keluarga sini merasa nyaman. Artinya untuk fasilitas tika pemandian fasilitas bersih, minuman keras tidak ada kita perjualbelikan sini. Yang penting ya intinya tamu itu merasa nyaman.
Tak hanya menawarkan pemandian, para wisatawan juga dapat menikmati kuliner khas pemandian alam sejuk timuran, seperti ikan dan ayam kampung panggang. Sebelum makan makanan seperti ikan panggang, itu kalau ikan ayam nila, ikan emas, ayam kampung, itulah yang kita tawarkan sini untuk tamu itu. Harganya Harga terjangkau. standar di sini. Untuk ekonomi lemah dapatlah untuk menikmati makanan yang ada di sini. Bagi yang hobi traveling atau wisata keluarga, tempat ini bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.